Besar banget tuh. Kakak denger Dolpino gak sih? Ya ampun, bagaimana ini teman? Gawat! Astaga, bikin kaget aja sih kamu sob. Kirain monster. Taunya si hiu paus. Bisa dibilang Sobat Dolpino ini muka Paman Rambo dan hatinya Paman Rinto, alias baik hati gitu. Jadi gak perlu panik ya, aman kok, aman. Tapi sebelumnya udah pada kenal gak sih sama hiu paus ini? Kira-kira Sobat Dolpino ini termasuk ikan atau mamalia? Secara bentuknya gede banget. Hiu paus itu sebenarnya menurut aku adalah dia bukan mamalia. Ikan karena hidup di laut, jadi disebut dengan ikan. Karena ya ikan ya ikan. Masa mamalia? Mamalia apa ikan sih? Nggak tahu juga. Wah, jawabannya beragam ya teman. Ada yang yakin, ada yang ragu juga. Hiu paus merupakan ikan ya teman. Bahkan jenis ikan terbesar yang ada di dunia loh. Oh iya, salah satu cara yang paling mudah membedakan ikan dan mamalia adalah dengan melihat kepakan ekornya. Jika ke atas ke bawah berarti mamalia, namun jika ke kiri dan kanan berarti ikan ya. Gak cuma itu aja, kalau termasuk ikan mereka bernapas dengan insang. Sedangkan jika mamalia menggunakan paru-paru. Masyarakat setempat percaya kemunculan hiu paus di pagi hari merupakan pertanda baik. Sehingga ritual memanggil Sobat Dolpino kerap dilakukan. Nah, Paman Holis lah yang bertugas memanggil hiu paus. Ini makananmu Shirley. Ayo Shirley. Oh ini sudah datang Shirley-nya. Ayo Shirley. Kalau mereka sudah datang, tandanya warga yang lain sudah bisa memulai kegiatan wisatanya. Hiu paus atau dikenal juga dengan sebutan whale shark memiliki nama latin Rhincodon typus. Sedangkan penyebutan lokal di Gorontalo yaitu Munggianggo hulalo. Dalam bahasa setempat memiliki arti hiu bulan karena terdapat corak bulat atau totol putih seperti bulan pada tubuhnya. Totol-totol putih ini merupakan tanda pengenal hiu paus, semacam sidik jari mereka gitu. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 18 meter dengan berat sekitar 20 ton loh. Wow, besar banget kamu sob. Ini sih setara dengan truk tonton yang bermuatan penuh. Hiu paus termasuk filter feeder alias penyaring makanan. Jadi makanannya dengan cara menghisap. Mulutnya super lebar dengan ukuran sekitar 1,5 meter dan mampu menghisap air hingga 6.000 liter per jam. Atau sekitar 300-an galon air loh. Namun tenang aja teman, air yang masuk akan keluar lagi melalui insangnya. Sedangkan makanan masuk ke dalam perutnya. Oh iya teman, perhatikan deh. Ada yang selalu nempel dan ngikut kemanapun hiu paus berenang. Namanya ikan remora. Ikan remora dan hiu paus memiliki hubungan erat loh. Bisa dikatakan hubungan mereka simbiosis komensalisme, alias menguntungkan yang satu namun tidak merugikan yang lainnya. Di mana kehadiran remora tidak merugikan dan juga tidak mengganggu si hiu paus. Namun ikan remora justru mendapatkan keuntungan dari perlindungan tubuh besar si hiu paus. Kalau seperti ini, gak ada predator yang berani menyerang di bawah perlindungan whale shark. Jadi kamu ngumpet gitu ya sob? Weh, kenapa itu si remora? Ya ampun, ternyata remoranya tersangkut kail. Paman, tolong, bantu Sobat Dolpino ini. Syukurlah bisa terselamatkan. Makasih Paman. Haduh, bikin tegang aja sih kamu sob.
Hiu paus biasa hidup di perairan tropis hingga subtropis yang hangat, kecuali di Laut Mediterania. Mereka juga senang hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain alias bermigrasi. Bahkan kemampuan jelajahnya bisa sampai puluhan ribu kilometer loh. Nah, beberapa wilayah perairan di dunia menjadi lokasi keberadaan sobat otan ini loh. Mulai dari lokasi perkembangbiakannya yang berada di Djibouti Afrika, ada yang di Teluk Meksiko, Gujarat India, Qatar, hingga Filipina. Sedangkan keberadaan ikan bongsor ini mencari makan banyak ditemukan di Indonesia loh, seperti di Padang, Probolinggo, Gorontalo, NTT, hingga Nabire. Intinya, dari Pulau Sumatera sampai Papua terdapat habitat hiu paus. Teman, ikan laut terbesar yang masih hidup hingga kini ternyata memiliki peranan yang sangat penting loh di lautan. Sobat Dolpino ini memiliki peranan di muka bumi, yaitu menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Karena salah satu makanan hiu paus adalah plankton. Nah, kalau tanpa mereka dan tidak ada yang memakan plankton dalam jumlah banyak, bisa terjadi blooming alga alias ledakan populasi alga. Sehingga laut menjadi tercemar dan ikan-ikan akan mati. Bahkan kandungan oksigen yang ada di laut pun bisa berkurang. Amit-amit. Jangan sampai itu terjadi. Sudah seharusnya keberadaan hiu paus tetap dijaga dan dilestarikan. Salah satu cara menjaganya yaitu dengan cara menjauhkan dari bahaya sampah, khususnya sampah plastik. Jika sampah ini tertelan, pastinya akan mengancam keselamatan hiu paus. Makanya teman, masyarakat desa Botubarani sangat menjaga kebersihan loh. Terlebih lagi kebersihan pantai dan juga lautnya. Strategi kita adalah bagaimana menjaga si hiu paus tetap berada di sini, di mana kita harus tetap menjaga perairan kita ini agar tetap terjaga, baik dari sampah plastik, dari pencemaran ya dalam bentuk apapun. Nah, selain menjaga keberadaan hiu paus ini dari bahaya sampah, cara lain menjaga hiu paus yang ada di sini juga dengan menerapkan beberapa aturan kepada para wisatawan yang datang. Aturan yang diterapkan diantaranya tidak boleh menyentuh hiu paus, menjaga jarak ketika berenang. Karena selain dapat membahayakan Sobat Dolpino, juga bisa melukai kalian. Karena kulit hiu paus cukup kasar. Saking kasarnya, hampir mirip seperti amplas loh. Nah, sekarang apel diibaratkan tubuh manusia. Jika terkena amplas, pastinya bisa tergores dan terluka seperti ini. Jadi, jangan pernah menyentuh hiu paus ya teman. Oh ya, gak cuma itu aja tuh aturan yang diterapkan di sini. Untuk kapal nelayan yang mendekat pun harus bergantian. Pastinya juga sudah ditetapkan alur pergerakannya tuh. Seperti itu teman. Yang bikin Dolpino bangga nih, keberadaan hiu paus di Gorontalo ini sudah dikenal sampai ke luar negeri loh teman. We travel for a lot of time in a lot of country, but this is amazing. Yes, so I'm now on the beach near the whale sharks. It's a really beautiful beach. Oh iya, salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat desa Botubarani yang tergabung dalam kelompok pengawas hiu paus ini, biasanya mereka melakukan kegiatan rutin pemantauan hiu paus. Salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan yaitu mengukur besar hiu paus. Cara pengukurannya pun masih terbilang konvensional. Caranya hanya dengan membentangkan meteran dari ujung kepala sampai bagian ekor hiu pausnya. Hiu paus yang ada di sini ukurannya kurang lebih sekitar 6 meteran teman. Untuk ukuran ini termasuk usia remaja kurang lebih sekitar usia 15 sampai 20 tahunan. Sedangkan untuk hiu paus dewasa biasanya berukuran sekitar 10 meter untuk jantan dan 12 meter untuk betina. Tuh lihat aja perbandingannya ketika ada yang berenang di sekitar Sobat Dolpino ini. Terlihat kan seberapa besarnya? Pertumbuhan hiu paus terbilang lambat, apalagi tiap tahunnya populasi hiu paus kian menurun. Sehingga perlindungan terhadap hiu paus ini diatur dalam keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan status perlindungan penuh. Nah, untuk memudahkan pemantauan keberadaan mereka, biasanya hiu paus yang masuk ke perairan Botubarani diberi tanda pengenal alias di tagging.
Untuk perawatannya, sesekali tim monitoring membersihkan tagging yang sudah lama menempel. Oh ya teman, untuk memudahkan pemantauan, biasanya kemunculan hiu paus setiap harinya akan dicatat. Sehingga data kemunculan mereka bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Bahkan dari data yang ada juga terkadang bisa disimpulkan kapan waktu terbaik untuk melihat hiu paus. Nah, menurut hasil pencatatan, waktu terbaik berkunjung ke desa wisata berkelas dunia ini sekitar bulan April hingga Juli ya. Catat ya teman. Teman, ada sobat Dolpino yang punya kemampuan gak kaleng-kaleng nih. Gimana gak jago? Ia menguasai 3 elemen, di darat, air, dan udara. Widih, ini sih paket lengkap ya sob. Kira-kira ada yang bisa nebak gak siapa sobat Dolpino ini? Yaps, 100 buat yang menjawab kodok. Itu suara apa ya? Jangan-jangan ada hantu di siang bolong. Serem. Bercanda ya teman? Bercanda. Ngomong-ngomong soal suara unik tadi, itu berasal dari sobat Dolpino bernama Kruger Frog teman. Saking uniknya sampai buat kita merinding ya. Coba paman editor, putar lagi suara sobat Dolpino yang mengguncangkan dunia ini. Permisi ya sob, maafkan kami mengganggu kenyamanan kamu. Dolpino cuma mau tahu suara kamu aja kok. Jangan marah ya. Teman, Kruger akan bersuara saat bagian atas tubuhnya diganggu. Ini adalah salah satu cara pertahanan diri mereka, berharap supaya siapapun yang mengganggunya akan takut. Suara ini memang tidak nyaman untuk didengar teman. Jangankan oleh manusia, tapi sesama hewan pun pasti akan terganggu. Hewan-hewan di luar, terutama predator, nantinya akan dengan sukarela membiarkan si Kruger untuk kabur teman. Daripada pendengaran mereka kenapa-napa ya kan? Mereka mengeluarkan suara melalui laringnya teman, sehingga pita suaranya pun bergetar dan menghasilkan bunyi-bunyian yang unik. Setiap kodok atau katak punya suara khas masing-masing. Tapi yang paling menarik menurut Dolpino adalah si Kruger ini teman. Selain untuk bertahan, suara sobat Dolpino ini juga digunakan untuk menandakan wilayah dan menarik perhatian betina teman. Tapi suara mereka berbeda. Mulai dari yang rendah hingga nada yang tinggi sesuai dengan maksud dan tujuannya. Weh, kalau begitu sih Dolpino saranin nih, kamu buat daftar jadi penyanyi aja sob. Lumayan kan, bisa jadi artis terkenal nanti. Gak cuma itu aja teman, sobat Dolpino ini terkenal dengan amfibi yang jago banget terbang. Perkenalkan, ini adalah katak pohon. Lompatan amfibi nokturnal ini bisa 150 kali lebih tinggi dari tubuhnya sendiri loh. Wadidaw! Kaki belakang mereka memiliki fungsi sebagai pegas yang dapat mendorong tubuh katak sehingga bisa terlontar jauh. Sebagai katak terbang, sobat Dolpino ini punya kemampuan turun dari pohon yang tinggi ke pohon yang rendah dengan sudut kemiringan 45 derajat tanpa kesalahan. BTW, nggak main-main loh skill ini. Karena dalam posisi curam kayak gini, hanya bisa dilakukan binatang yang memiliki sayap dan membran saja teman. Maka dari itu, selaput dari kaki katak pohon ini berfungsi layaknya parasut atau membran dari hewan lain. Semakin si katak membuka kaki mereka, maka kecepatan turun akan semakin pelan teman. Sementara kalau kaki mereka ditutup sedikit, maka kecepatan akan bertambah. Pelan-pelan Pak Supir. Ternyata ada olahraga yang mirip seperti sobat Dolpino ini teman. Nama olahraganya adalah wingsuit flying.
Olahraga ini sangat memicu adrenalin karena jatuh dari ketinggian dengan menggunakan kostum khusus. Kostum ini memiliki sayap di bagian lengan dan di antara kakinya. Sayap itulah juga yang menjadi alat kendali untuk para atletnya. Sekilas mirip selaput yang ada di kaki kodok ya. Jadi sudah terbukti ya kalau Sobat Dolpino ini juga ahli di udara. Weh. Udara saja nggak masalah, apalagi kalau cuma di air teman. Merem ini mah buat si kodok. Saat berenang, kodok akan menggunakan alat gerak untuk berenang, yaitu tangan dan kakinya teman. Gerakan Sobat Dolpino ini antara tangan dan kaki dilakukan secara bersama-sama teman. Selain itu, kaki Sobat Dolpino ini juga terdapat selaput yang dapat memudahkan mereka untuk berenang. Dengan begitu, daya dorong tubuh untuk melaju ke depan akan lebih mudah teman. Kermaks! Cara kodok berenang di bawah air tergolong cepat dan senyap teman. Pokoknya sat deh. Dengan begitu, Sobat Dolpino ini bisa menghindari predator dengan cepat ketika berada di dalam air. Cakep. Cara berenang Sobat Dolpino ini juga jadi inspirasi untuk olahraga renang teman. Namanya gaya katak. Tahu nggak kenapa dinamakan gaya katak? Karena saat berenang, gaya manusia sama persis ketika katak sedang berenang dari mulai gerakan kaki dan juga tangannya. Keren kamu sob. BTW, tadi kita sudah membahas kodok dan katak ya teman. Tapi ada yang tahu nggak perbedaan kedua Sobat Dolpino ini apa ya? Nah, karena masih banyak yang bingung, sini Dolpino kasih faktanya ya. Walau kodok dan katak sama-sama satu bangsa, yaitu Anura, tapi mereka memiliki beberapa perbedaan loh. Hal yang dapat dilihat pertama kali adalah kulitnya. Katak memiliki kulit lebih mulus dan licin, sedangkan kodok biasanya punya kulit yang kasar dan berbintil-bintil. Selain itu, kaki mereka juga berbeda teman. Jadi kaki katak berbentuk bulat kecil. Biar bulat, kaki ini canggih. Katak jadi bisa menempel di pohon. Keren! Sementara itu jari kodok mirip cakar. Nah, cakar ini berfungsi untuk menggali ketika di lumpur. Nah, sekarang jangan sampai salah sebut lagi ya teman-teman. Teman, penglihatan mata pada Sobat Dolpino ini juga nggak main-main loh. Hal yang pertama kita bisa amati adalah selaput tambahan yang berfungsi untuk melihat di dalam air. Keren ya? Bentuk mata mereka menonjol dan bulat teman. Dengan bentuk mata yang seperti itu, pandangan kodok akan sangat luas. Bisa mencapai 180 derajat. Cakep! Udah gitu nih, mata kodok dapat berputar ke depan, samping, bahkan hampir ke belakang. Dengan begitu akan semakin memudahkan mereka dalam berburu mangsanya. Mata Sobat Dolpino ini juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi cahaya yang berbeda. Jadi walau malam hari, kegelapan bukan suatu hambatan teman. Keren sob. Tapi secanggih-canggihnya mata kodok, mata mereka juga rentan mengalami rabun seperti manusia teman. Faktornya banyak, seperti penuaan, perubahan suhu yang drastis, atau cedera mata. Weh. Dolpino doakan semoga sehat selalu ya sob. Lagi-lagi kalian bakal dikejutkan oleh elastisitas tubuh si kodok yang keren teman. Karena kodok dapat menyantap mangsanya yang punya ukuran tubuh sama besar dengannya. Terutama katak jenis Pac-Man ini. Ngeri ya? Saat menelan, rahang mereka akan terbuka lebar menyesuaikan ukuran tubuh mangsanya teman. Meskipun Pac-Man memiliki gigi dan kekuatan rahang yang besar, tapi Sobat Dolpino ini tidak akan mengunyah makanannya teman. Gigi dan rahangnya yang kuat hanya untuk penahan agar mangsa mereka tidak lepas. Perlahan tapi pasti, Pac-Man sedikit demi sedikit akan menelan tubuh buruannya teman. Serem juga ya kamu sob. Saat berburu, kodok biasanya akan menunggu mangsa mendekat tepat di depannya. Sobat Dolpino ini bukan tipe pemburu yang mengejar-ngejar mangsanya teman. Asal ada mangsa yang bergerak dekat sekali dengan dirinya, barulah hap, lalu ditangkap. Teman, sobat ini juga pandai menganalisis apa yang ada di sekitarnya loh.
What? Kalian gak percaya? Sini. Dolpino kasih tahu teman. Menurut sebuah penelitian, kodok diduga menjadi salah satu hewan yang bisa mendeteksi bencana alam gempa bumi. Sobat Dolpino ini adalah hewan yang sangat sensitif terhadap perubahan kimia dalam air tanah. Saat gempa bumi mau terjadi, bebatuan di kerak bumi akan mengalami tekanan besar dan mengeluarkan partikel-partikel. Nah, partikel inilah yang terdeteksi oleh Sobat Dolpino ini teman. Perubahan kimia ini sangat berpengaruh pada organik yang larut dalam air, sehingga menjadikan air tersebut menjadi beracun. Kalau sudah begitu, jangan heran deh kalau banyak kodok yang akan menjauh dari kolam untuk menyelamatkan diri mereka. Gak cuma itu aja teman, kulit kodok yang sensitif juga bermanfaat sebagai indikator lingkungan yang bersih. Gak sangka, ternyata kamu sangat bermanfaat ya sob. Bangga Dolpino sama kamu. Lanjut Kak. Bolanya sudah dilempar pemirsa dan masuk ke dalam kotak. Sedikit bergeser ke kanan, lanjut ke kiri. Tak perlu waktu lama dan gol! Peletnya langsung disantap. Itu dia, Sobat Dolpino udah muncul ke permukaan. Ada yang tahu siapakah mereka? Dilihat sekilas, tubuh Sobat Dolpino ini emang mirip kayak lele ya, mengkilap dan ramping. Tapi apakah itu lele? Oh, bukan. Ada yang tahu? Tahu. Ini dia, si ikan sidat. Lama tak jumpa ya sob. Kalau soal makanan, ikan sidat ini emang gercep banget teman. Apalagi yang berbau amis kayak pelet tadi. Wah, pasti langsung dikejar deh. Ngomongin soal sidat, kira-kira udah pada kenal belum ya sama ikan satu ini? Kita cari tahu yuk. A sea snake or something? I guess it's a sea snake. Belut laut kah? Mirip belut, antara belut sama lele. Sidat. Tidak, Belut. yakin? Yakin. Wah. Ternyata masih ada yang bingung nih antara sidat dan belut. Sekilas, sidat memang mirip dengan belut ya teman. Tapi jelas beda loh. Bedanya kalau sidat memiliki ekor pipi dan sedikit membulat. Selain itu, mereka juga memiliki sirip di dekat kepala yang mirip dengan telinga. Sedangkan belut tidak memiliki sirip yang jelas. Jadi, jangan sampai salah lagi ya teman. Dari tadi ngobrolin ikan sidat. Ada yang tahu nggak Dolpino lagi ada di mana nih? Ya, ini dia Kampung Sidat di Kaliwungu, Cilacap, Jawa Tengah teman. Kampung ini dijadikan percontohan untuk pembesaran ikan sidat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Keren banget sih. BTW, ini yang pertama di Indonesia loh. Cakep. Oh ya, seperti yang kita tahu teman, ikan dengan nama latin Anguilla sp ini punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kalian tahu nggak kenapa? Karena harga 1 kilogramnya ini bisa mencapai Rp200.000 loh. Widih. Bahkan di Jepang, ikan ini mendapat julukan white gold karena harganya yang nggak main-main. Duh, kekaguman Dolpino terhadap kamu semakin menjadi-jadi nih sob. Sobat Dolpino ini punya harga yang tinggi karena belum ada orang atau instansi yang benar-benar bisa membudidayakannya secara alamiah. Yang selama ini, kebanyakan benih ikan masih didapat dari tangkapan alam teman. Ikan sidat masuk ke dalam golongan katadromik atau kelompok ikan yang melakukan pemijahan di dalam laut. Jadi nggak heran kan kalau sampai saat ini masih sulit melakukan budidaya ikan sidat.
Wah, ini lagi pada ngapain? Kok ramean begini sih? Paman, apa yang terjadi? Coba jelaskan. Dolpino kan gak mau ketinggalan berita, harus up to date gitu loh. Ternyata ini adalah nyalawe teman. Itu loh tradisi khas masyarakat pesisir Jawa Barat untuk menangkap benih ikan atau impun tiap tanggal 25 bulan Hijriah. Jangan pada bingung dulu ya, kok dari Cilacap Dolpino udah loncat aja ke Jawa Barat. Jadi begini teman, impun hasil tangkapan nelayan ini akan disetor ke para pengepul, salah satunya para peternak sidat yang ada di Cilacap. Saat larva sidat membesar menjadi benih ikan atau disebut glass eel, mereka akan terbawa arus hingga pesisir pantai. Di kampung sidat ini ada sekitar 32 kolam balong ikan sidat teman. Banyak banget kan? Semua balongnya berjejer rapi di sepanjang aliran sungai Ciberem. Tiap kolam berisi kelompok usia yang berbeda-beda. Dalam satu balong bisa dipanen hingga berat 3,5 kuintal. Dan dalam 1 bulan panen ikan sidat ini bisa mencapai 1,5 ton. Weh. Ini sih panen raya namanya. Walau terlihat besar, tapi sayangnya jumlah ini sudah jauh lebih kecil dari sebelum pandemi melanda teman. Oh ya, sebelum dipanen, ikan sidat biasanya akan dipuasakan terlebih dahulu agar tidak ada kotoran yang tertinggal di perut teman. Panen ikan sidat masih dilakukan secara sederhana. Balong di sini dipagari oleh jaring dalam dan luar. Jaring dalam akan ditarik saling mendekat untuk memerangkap ikan sidat teman. Jadi semakin sempit akan semakin mudah untuk menangkap ikan sidat ini. Ikan sidat kemudian dijaring, lalu dimasukkan ke dalam tong yang berlubang. Tong yang sudah berisi ikan sidat akan dibawa ke bak penampungan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru agar tidak stres. Tanda kalau ikan sidat stres akan keluar buih di sekitar tubuhnya teman. Bila buih sudah berkurang, baru deh sidat disortir berdasarkan ukuran yang diinginkan. Mulai dari ukuran 250 gram hingga yang lebih besar 500 gram. Ikan yang tidak lolos sortir dikembalikan ke balong. Sedangkan ikan yang lolos dipindah ke wadah suhu dingin untuk dibius agar bertahan hingga ke lokasi tujuan. Agar jumlah sidat ini tidak tereksploitasi, kampung sidat punya cara untuk melestarikannya teman. Salah satunya dengan restocking atau pelepas liaran kembali sidat dewasa ke alam. Jumlah ikan sidat yang dikembalikan adalah sebanyak 2,5% dari total yang ada. Diharapkan populasi sobat Dolpino di alam akan tetap terjaga ya teman. Kermaks deh! Di beberapa daerah tersebar mitos yang berkaitan dengan ikan sidat teman. Seperti di Ponorogo, Jawa Timur. Banyak orang percaya bahwa ikan sidat merupakan hewan peliharaan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Di Ponorogo terdapat sungai yang didiami oleh ikan sidat. Menurut kepercayaan, barang siapa yang melakukan hal tidak baik seperti memancing, menangkap, hingga memakannya akan terkena kesialan, celaka, dan nasib sial teman. Karena itu banyak warga yang tidak berani sama sekali untuk menangkapnya. Ih, serem banget kan? Tapi berbeda dari Ponorogo, di kampung sidat Cilacap ini, ikan sidat malah dianggap sebagai hewan konsumsi hingga komoditas. Para warganya pun tidak percaya akan mitos ini. Kalau di daerah kalian, ada cerita apa nih tentang si sobat Dolpino ini?